Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat-sehat aja ya. Baik, semoga ibadahnya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat, kian hari semakin meningkat. Oke, anak-anak Umi, sekarang kita akan melanjutkan mengenai tata tertib di sekolah. Hari ini kita akan belajar yang bagian ketiga, tertib berbicara. Jadi di dalam berbicara juga ada aturannya, jangan sembarangan. Ya. Lihat. Pernah lihat gambar seperti ini? Mulutmu harimaumu. Astagfirullah, serem amat ya. Mulutmu adalah harimaumu. Apa sih maksudnya? Iya, kita lihat. Jadi mulutmu adalah harimaumu. Apa yang keluar dari mulut kita itu adalah diri kita. Jika kita mengeluarkan yang tidak baik, maka adalah tidak kebaikan bagi kita. Mulutmu harimaumu. Maka ketika kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, maka kata-kata itu akan berbalik kepada diri kita sendiri, seperti harimau yang menerkam diri kita sendiri. Wow, mengerikan ya. Sekarang kita cara berbicara anak sekolah. Bagaimana cara berbicara anak sekolah? Ya, anak sekolah harus berbicara dengan baik. Siswa harus memperhatikan bahwa dirinya adalah anak terpelajar, bukan anak jalanan yang bebas berbicara sembarangan, berbicara kotor, yang tidak layak untuk kita dengar. Jadi kan sudah Umi jelaskan, ketika apa yang dikeluarkan dari mulut kita itulah diri kita. Ketika kita mengeluarkan bahasa yang tidak baik, berarti diri kita tidak baik. Maka berbicara itu mencerminkan siapa diri kita. Kemudian kita harus berbicara yang sopan. Berbicara hendaknya menggunakan kata-kata yang sopan. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang jorok atau kasar. Berbicara di kelas hendaknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kok begitu ya Mia? Iya, ketika kita menggunakan bahasa daerah, belum tentu guru kita, teman kita mengerti bahasa kita karena bukan sukunya. Maka gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga lawan berbicara kita tahu apa yang kita bicarakan. Gaya berbicara menunjukkan siapa kita. Benar, gaya berbicara itu menunjukkan siapa kita. Kan sudah Umi jelaskan ya dari tadi. Gaya berbicara menunjukkan cerminan diri kita. Gaya berbicara menunjukkan siapa kita di rumah. Karena apa yang kita bicarakan di rumah itu akan kebawa-bawa ke sekolah. Sehingga teman kita, guru kita tahu siapa kita waktu kita di rumah. Makanya gunakanlah bahasa yang baik. Ingat itu. Ya, tuh ada slogannya ya kan? Slogannya, berbicara baik atau lebih baik diam. Ya kan, daripada menyakitin hati orang lain, mendingan kita diam. Ya. Kemudian lihat, sadarkah bahwa mulutmu bisa menghancurkan dirimu sendiri? Serem ya, di dalam mulut ada neraka ya kan? Jadi gara-gara mulut bisa menjerumuskan kita ke neraka. Gara-gara mulut ya juga bisa menjerumuskan kita ke surga. Jadi pilih yang mana? Tentu kita milih yang menjerumuskan kita ke surganya Allah. Ingin kan? Maka gunakanlah bahasa yang baik. Jangan bahasa yang tidak baik itu dibawa-bawa ke sekolah. Kalau bisa ditinggalkan dalam hidup kita, bicara yang tidak baik. Belajarlah. Kenapa? Karena Rasul ketika membawakan agama Islam ini, yang diajarkannya adalah adab, bukan ilmu.
ketika adab kita sudah baik, maka ilmu itu sendiri akan masuk ke dalam diri kita. Gimana kalau tidak baik adab kita? Mana mungkin Allah berkahkan ilmu kita yang kita tuntut di sekolah. Kemudian tata tertib bicara saat bermusyawarah juga ada tata tertibnya ya Naomi. Lihat itu. Jadi punya etika dan adab. Jadi berbicara saat musyawarah juga ada aturannya. Tidak boleh memaksa pendapat, tidak boleh menyela pembicaraan orang lain, mengacungkan tangan ketika mengajukan pendapat. Pendapat diajukan dengan jelas dan sopan. Seperti itu ya ketika diskusi di kelas, jangan suka-suka kita gitu ya. Jadi juga punya aturannya. Ya lihat ketika dia bertanya kepada guru, maka dia mengacungkan tangan, ya kan? Tapi dengan sopan. Lihat, guru adalah orang tua kita di sekolah, ya kan? Guru adalah orang tua kita sekolah. Ketika di sekolah, guru adalah orang tua kita. Lihat. Ketika di rumah, orang tua kita. Ketika di sekolah, guru kita adalah orang tua kita. Jadi hormatin sama seperti menghormati orang tua kita. Jadi cara menunjukkan rasa hormat ke guru. Yang pertama, berbicara dengan guru harus berbicara dengan bahasa yang halus. Jangan kasar ya Naomi. Nada suara tidak boleh keras daripada suara guru. Cuma bentak-bentak guru ya kan ketika bertanya. Jadi tidak boleh. Mimik muka harus ramah. Kalau melintasi guru harus tertib. Tidak boleh lari-lari. Ucapkanlah permisi ketika melintasinya dan tubuh agak membungkuk. Ya Naomi ya. Ini ada soal untuk hari Rabu 27 Januari 2021. Ya, ini soal yang ketiga. Hanya 2 soal. Soal yang pertama, tuliskan tata tertib berbicara pada saat musyawarah. Yang kedua, tuliskan cara dalam menghormati guru. Hanya 2 soal saja ya Umi tunggu jawabannya di kertas lembar seperti biasa. Dan Umi sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.